Teori Mr. Bean adalah seorang alien bukanlah tanpa alasan, karena ada pernyataan ofisial yang mendukung teori ini. Bahkan katanya Mr. Bean-nya diculik kemudian dibunuh, dan yang kembali ke bumi yaitu alien yang mirip Mr. Bean. Makanya bisa kita lihat kan. Welcome back with me Renaldi Gilbert. Kali ini kita akan membahas tentang Mr. Bean yang diperankan oleh Rowan Atkinson. Alright, jadi selamat datang kembali di konten Durca Duduk Cerita. Siapa yang tidak tahu dengan karakter Mr. Bean yang populer sekali dari daerah Inggris ini, yang sudah tayang semenjak 1 Januari 1990. Nah, Mr. Bean ini menjadi salah satu film komedi series yang terkenal di dunia. Nah, Mr. Bean ini diperankan oleh, nama lengkapnya ya, Rowan Sebastian Atkinson. Pasti kalian tahu dong ya kan dengan karakter Mr. Bean ini yang diperankan oleh Rowan Sebastian Atkinson ya. Kalau tidak tahu, sudah keterlaluan. Ada televisi kan di rumah, masa tidak tahu Mr. Bean? Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian, my gengs, my boy, ini fakta-fakta unik tentang Mr. Bean. Ide serial komedi ini pertama kali dicetuskan oleh Rowannya sendiri pada waktu dia masih kuliah di Oxford University. Namun siapa sangka Rowan Atkinson ini ya, nanti saya pendekkan namanya jadi Rowan ya, karena memang ceritanya panjang. Kalau saya sebutkan nama panjangnya ini videonya jadi 1 jam. Jadi Rowan ini yang memerankan Mr. Bean, dia adalah orang yang sangat jenius. Dia memiliki IQ mencapai 178. Bayangkan IQ 178. Siapa yang bakal menyangka orang yang memerankan Mr. Bean ya dengan karakter yang konyol ya. IQ-nya 178. IQ 178 itu setara dengan ilmuwan ternama loh, bayangkan. Nah, menurut artikel yang ditulis oleh Kompas tahun 2022, IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78,49. Bayangkan jika dibandingkan dengan Mr. Bean ya, karakter yang diperankan oleh Rowan Atkinson ini, ternyata dia orang yang sangat-sangat pandai. Ini kan rata-ratanya orang Indonesia saja kan, tapi ada kok memang orang Indonesia yang IQ-nya lebih dari 200. Ya kalian bisa tebak sendirilah siapa ya kan. Salah satunya almarhum mantan presiden kita Bapak Habibie. IQ-nya pandai. Lanjut kita balik ke fakta-fakta unik tentang Mr. Bean ini ya. Karakter Mr. Bean ini diperankan dengan visualisasi dengan jas bercelana coklat dan berdasi merah. Nah, outfit of the day-nya Mr. Bean itu memang tidak pernah diganti selama seriesnya terus ada. Outfitnya begitu terus. Outfitnya itu sangat melekat dengan Mr. Bean. Karakter Mr. Bean yang lucu ini digambarkan berteman dengan sebuah boneka, yaitu boneka beruang bernama Teddy. Dan karakter Mr. Bean ini sangat sayang terhadap mobilnya yang berwarna hijau itu. Wih, mobil legend. Nah, seiring dengan karakter Mr. Bean yang sangat melegenda, maka mobilnya pun ikut melegenda. Tipe mobil yang dipakai oleh Mr. Bean yaitu British Leyland Mini 1000 atau lebih sering disebutkan dengan Morris Mini, yang adalah produsen mobil keluaran tahun 1976. Perusahaan itu adalah perusahaan Inggris yang sebelumnya bernama British Motor Company, dikenal luas lewat produk andalan mereka yaitu Austin dan Morris. Mobil ini merupakan keluaran dari pabrikan British Motor Corporation atau dalam tanda kurung BMC pada tahun 1959. Nah, kita kembali lagi ke karakter Mr. Bean-nya ya. Berkebalikan dengan karakter yang ia perankan ya, karakter Mr. Bean yang konyol, jahil ya, ternyata dia orang yang sangat berpendidikan. Dia lahir pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 6 Januari. Nah, Rowan Atkinson ini lulus di Universitas Newcastle University. 2 kali berarti Universitas Newcastle University. Dia lulus dari Newcastle University sebagai sarjana teknik elektro. Berarti dia memang hobi pegang-pegang listrik ya. Dia kemudian melanjutkan menambang ilmu pengetahuannya di Oxford University untuk melanjutkan jenjang master dari studi yang sama. Nah, dari Oxford juga dia menjadi anggota kehormatan pada tahun 2006. Sebelum dia berperan sebagai Mr. Bean, sebelumnya dia beberapa kali berperan dalam film atau serial TV. Dia pernah tampil di film James Bond. Nigel Smallfoot, British Embassy, Nassau.
dan tampil di film pendek pemenang Oscar The Appointment of Dennis Jennings. Jennings. Pokoknya itulah ya, pada tahun 1988. Nah, namun perannya dalam sitkom Not the 9 O'Clock News ya dari tahun 1979 sampai 1982, itulah yang membuat dia terkenal. Titik terkenalnya dari situ. Sitkom itu bertema komedi satir tentang berita teraktual, kultur pop, hingga memparodikan video dan lagu-lagu. Akhirnya dia terkenal juga kan nih Mr. Bean ya kan. Coba kalian tebak ada berapa serial Mr. Bean? Ada berapa episode Mr. Bean? Berapa? 20, 30, 40? Ternyata salah ya. Mr. Bean serialnya hanya ada 15 episode. Baru tahu? Sama. Saya juga baru tahu karena sudah riset. Itu kecuali film Mr. Bean kartun ya. Ya di luar kartun pokoknya semua serial yang dia mainkan hanya ada 15 seri, 15 episode lah. Fakta bahwa hanya ada 15 episode ini sangat sulit diterima bahkan oleh fans terberatnya. Ya saya pun sangat menyayangkan ya Mr. Bean dengan sangat legendnya hanya ada 15 episode. Ya walaupun memang 15 episode itu yang membuat dia legend sampai saat ini. Sekarang kita akan bahas 15 episodenya. Kita bahas dulu episode yang pertama. Episode pertama Mr. Bean mengudara pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Salah satu adegan dalam episode ini adalah ia berusaha untuk tetap terjaga di dalam gereja dan dia mengganggu bapak-bapak yang ada di sebelahnya. Sementara episode terakhir mengudara pada tanggal 15 Desember tahun 1995 dengan judul The Best Bits of Mr. Bean. Dalam episode terakhir itu dia mengingat lagi masa lalunya dan mulai janji untuk bertemu dengan dokter gigi. Berikut judul 15 seri Mr. Bean. Pertama judulnya Mr. Bean. Yang kedua The Return of Mr. Bean. Ketiga The Curse of Mr. Bean. Keempat Mr. Bean Goes to Town. Kelima The Trouble with Mr. Bean. Keenam Mr. Bean Rides Again. Ketujuh Merry Christmas Mr. Bean. Kedelapan Mr. Bean in Room 426. Kesembilan Mind the Baby Mr. Bean. Ke-10 Do It Yourself Mr. Bean. Ke-11 Back to School Mr. Bean. Ke-12 Tea of Mr. Bean. Ke-13 Good Night Mr. Bean. Ke-14 Hair by Mr. Bean of London. Ini itu juga sangat lucu ya. Dan yang terakhir ke-15 The Best Beast of Mr. Bean. Coba kalian komen di bawah episode mana yang menjadi favorit kalian ya. Pasti semuanya itu sangat familiar di pikiran kalian. Apalagi saya yang lahir pada tahun 90-an. Semuanya saya hafal semua episodenya ya. Nah bukan cuman ada series di TV ya. Tadi itu kan seriesnya ya. Ada episode-episodenya. Mr. Bean juga ada film layar lebarnya. Pertama filmnya berjudul Bean ya. Rilis pada tahun 1997. Jalan ceritanya Mr. Bean melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada waktu itu dia diberikan tanggung jawab untuk membawa lukisan yang sangat berharga ke museum yang ada di Los Angeles. Nah, film itu disutradarai oleh Mel Smith. Film itu diproduksi oleh Tiger Aspect Production dan Working Title Film. Film Mr. Bean yang kedua adalah Johnny English ya, Johnny English. Disutradarai oleh 3 orang yaitu Tim Bevan, Eric Fellner, dan Mark Huffam. Yang ketiga Mr. Bean Holiday dirilis pada tahun 2007. Nah film Mr. Bean Holiday itu menceritakan dia memenangkan tiket liburan ke Cannes dan tanpa dia sadari dia memisahkan seorang bocah dari ayahnya. Dengan segala cara dia berusaha untuk membantu keduanya agar dapat bertemu kembali ayah dan anak ini. Pokoknya ceritanya sangat lucu. Keempat adalah Johnny English Reborn ya, dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang agen rahasia Inggris yang dikirim untuk melawan sindikat pembunuhan internasional dan berusaha untuk mengungkapkan konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan agen rahasia Rusia, CIA, dan MI7. Film Mr. Bean yang kelima adalah Johnny English Strikes Again, dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan setelah serangan cyber berhasil mengungkapkan identitas asli dari semua agen aktif yang menyamar di Inggris. Johnny English terpaksa keluar dari masa pensiunnya untuk mencari dalang dari serangan cyber tersebut. Nah, kalau layar lebarnya ini yang menjadi favorit kalian itu yang mana? Komen di bawah. Kalau saya semuanya lucu, namanya Mr. Bean fix lucu. Nah, kita kembali lagi ke serial Mr. Bean-nya. Faktanya, serial Mr. Bean ini diputar di 200 lebih negara karena dia bersifat
bersifat fisik, bukan narasi, bukan bicara. Jadi seluruh negara rata-rata kena dengan leluconnya, dengan kelucuannya, dengan komedinya, karena tidak terkendala dengan bahasa. Nah, Om Rowan Atkinson ini pernah berkata, "Kupikir itu karena karakter ini pada dasarnya adalah seorang anak yang terjebak dalam tubuh pria dewasa." Iya sih, memang sih. Dilihat dari karakternya Mr. Bean ya, umurnya sudah tua, tapi karakternya seperti anak-anak. Semuanya serba penasaran dengan sesuatu. Lihat, ada yang aneh disentuh, ada yang aneh diputar, ada yang aneh pokoknya di prank. Semuanya dilakukan oleh Mr. Bean. Semua orang pasti punya inspirasi dong. Masa Rowan Atkinson atau Mr. Bean tidak mempunyai inspirasinya sendiri? Nah, aktornya Mr. Bean ini, Bapak Rowan Atkinson, terinspirasi dari film Bisu. Om Rowan beberapa kali merujuk kepada Jacques Tati. Nah, Jacques Tati ini adalah komedian asal Prancis yang Om Rowan jadikan sebagai inspirasi utama. Om Rowan berkata, "Ketertarikanku untuk komedi yang bersifat fisik dimulai saat aku menemukan film Jacques Tati yang berjudul Mr. Hulot's Holiday. Awal mulanya karakter bernama Mr. Bean ini, karakter ini ditentukan baru sesaat sebelum serial itu mengudara. Memang satset sudah. Nama apa? Mr. Bean ya, Bean. Awalnya ia dinamakan Mr. White. Lalu para penanggung jawab mulai mengusulkan nama-nama random seperti nama-nama sayuran, misalnya Mr. Cole atau Mr. Tomat, Mr. Tomato, Mr. Banana. Banana bukan sayuran ya. Ya pokoknya random lah nama-nama Mr. ini, Mr. ini, Mr. ini. Dan akhirnya nama yang diberikan adalah Mr. Bean. Bean yang artinya kacang, bukan biji. Biji ternyata ya, salah saya. Tidak tahu bahasa Inggris. Ternyata dapatlah namanya, yaitu nama Mr. Bean yang artinya biji. Biji yang mana? Nah, sebelum mendapatkan nama Mr. Bean, nama yang diusulkan mereka yaitu Mr. Cauliflower atau kembang kol. Untung saja pada akhirnya mereka memutuskan untuk menamai karakternya itu dengan Mr. Bean. Bayangkan kalau sampai sekarang itu namanya Mr. Cauliflower. Terlalu panjang dan tidak identik dengan dia. Cocok sekali dia itu Mr. Bean pokoknya ya. Nah, Om Rowan ini juga banyak memintangi judul film dan serial TV selama hidupnya. Namun tidak ada yang dapat membuatnya sepopuler waktu di Mr. Bean. Dalam wawancaranya dengan Telegraph pada tahun 2012, Om Rowan juga mengakui bahwa peran teranyarnya ini akan berakhir. Dia berkata, "Karakter Bean sudah menjadi kesuksesan untukku. Semakin sekarang aku semakin berpikir bahwa aku akan mulai untuk menguranginya," ujarnya. "Terlepas dari fakta bahwa kondisi fisikku yang mulai menurun, kupikir juga fakta bahwa berperilaku kekanak-kanakan saat usiamu sudah menginjak umur 50-an terlihat menyedihkan." Biar jo Om, yang penting Om sudah apa DP doi, kalau orang Manado bilang. Nah, itu kan wawancaranya pada tahun 2012 dengan Telegraph ya. Dan pada waktu wawancaranya yang berikutnya di Radio Times pada tahun 2016 tanggal 21 Maret kelahiranku. Pada wawancaranya dia tanggal 21 Maret 2016, dia menyangkal bahwa dia pernah bilang dia akan pensiun ya. Dia bilang begini, "Aku gak akan pernah mengucapkan selamat tinggal pada karakter apapun yang kuperankan. Aku pikir aku masih bisa memerankan Mr. Bean, hanya mungkin ada beberapa perbedaan." Oh, jadi sekarang dia mulai beradaptasilah dengan usianya yang sudah beranjak, memang sudah tua. Nah, Rowan Atkinson ini dan Adele ya mendapatkan penghargaan dari almarhum Ratu Inggris, Queen of Elizabeth of saya tidak bisa bahasa Inggris. Keduanya masing-masing mendapatkan penghargaan medali Commander of the Order of the British Empire atau CBE dan Order of the British Empire atau OBE. Om Rowan dan Adele ini masuk dalam daftar 1000 nama yang pernah dikasih penghargaan oleh Ratu Inggris. Nah, ini adalah deretan penghargaan yang didapatkan oleh Rowan Atkinson selama dia berkarir dalam dunia acting. Bisa kalian lihat karena ada banyak. Bisa kalian screenshot foto dan taruh di kamar. Rowan Atkinson ini juga pernah menjadi opener atau openingnya Olimpiade di Inggris tahun 2012.
bagian paling menarik dalam acara opening Olimpiade 2012 itu bukanlah saat obor dinyalakan atau bahkan saat tiruannya atau apa namanya itu pemeran penggantinya apa. Pokoknya pemeran penggantinya Ratu Inggris yang melompat dari helikopternya. Bukan itu yang terseru, tapi yang paling seru adalah Mr. Bean. Komedian berusia 57 tahun itu tampil bersama grup London Symphony Orchestra dan memainkan satu nada dalam lagu Chariot of Fire. Itulah dia fakta-fakta yang lucu dari film Mr. Bean atau Rowan Atkinson. Sekarang kita akan bahas teori-teori konspirasi dari film Mr. Bean ini. Tentu kalian tahu kan opening 15 episode dari Mr. Bean ini. Dia jatuh dari langit. Ada cahaya, dia jatuh dari langit. Dan ada lagunya, lagu seriosa kayak ya kan, pokoknya begitulah ya. Namun muncul beberapa teori-teori gelap atau teori-teori konspirasi tentang opening Mr. Bean tersebut. Dan teori ini pun didukung oleh tingkah laku Mr. Bean yang bisa dibilang itu cukup aneh. Teori konspirasi berkata bahwa dia adalah seorang alien. Teori Mr. Bean adalah seorang alien bukanlah tanpa alasan, karena ada pernyataan ofisial yang mendukung teori ini. Pernyataan ofisial tersebut dapat dilihat dari kolom Mr. Bean yang ada di situs IMDb. Di salah satu kolom tersebut ada fakta unik tentang endingnya sitkom Mr. Bean ini. Dan faktanya itu berasal dari sosok Mr. Bean itu sendiri atau Rowan Atkinson itu sendiri. Jadi sebelumnya pada tahun 1993 dia diwawancarai oleh TV Denmark. Mereka menanyakan kepada Bapak Rowan, apa yang akan terjadi pada akhir serial Mr. Bean ini. Cerita endingnya yaitu pada suatu hari katanya akan ada piring terbang yang melayang-layang di langit dan piring terbang itu mendarat di sebuah lapangan. Lalu Mr. Bean melihatnya dan menghampirinya. Dan ternyata Mr. Bean malah bertemu dengan alien yang berbentuk mirip dengan dirinya sendiri. Dan gak tanggung-tanggung ya, semua alien yang ada di dalam piring terbang itu semuanya mirip dengan dia, mirip dengan Mr. Bean. Wow. Lalu Mr. Bean pun pergi bersama mereka dan pergi ke ruang angkasa. Om Rowan memutuskan untuk tidak mengakhiri episode Mr. Bean dengan cara seperti itu. Tapi ending yang diceritakan oleh Rowan Atkinson itu bukan terjadi di serial Mr. Bean-nya yang asli, tapi terjadi di Mr. Bean yang kartun. Pada tahun 2004, film kartun Mr. Bean berjudul Double Trouble. Di situ persis sama dengan Rowan Atkinson bilang. Dia melihat piring terbang di atas lapangan ya, mendarat ya di situ. Dia bertemu dengan alien yang juga mirip dengan dirinya. Dan Mr. Bean pun pergi dengan piring terbang itu atau pergi dengan UFO itu. Di antaranya teori pertama adalah Mr. Bean itu diculik oleh alien dan yang kembali ke bumi itu yang di openingnya itu ternyata karena kan di dalam pesawat itu kan, di dalam piring terbang itu kan banyak sekali alien yang mirip Mr. Bean. Ternyata Mr. Bean yang palsu yang turun, tapi Mr. Bean yang asli diculik. Bahkan katanya Mr. Bean-nya diculik kemudian dibunuh, dan yang kembali ke bumi yaitu alien yang mirip Mr. Bean. Makanya bisa kita lihat kan, Mr. Bean yang ada di bumi sekarang itu, ini teori konspirasi ya. Mr. Bean itu sangat sulit untuk bersosialisasi dengan manusia. Kalaupun bisa dekat-dekat yang untuk membuat emosi dong. Dan dia hanya bisa berkomunikasi dengan bonekanya yang namanya Teddy. Nah, teori kedua tentang Mr. Bean yaitu Mr. Bean diculik oleh alien dan dicuci otaknya oleh alien dan menjadi kelinci percobaan alien. Kok bisa timbul teori seperti ini? Coba kita lihat openingnya sekali lagi. Kita lihat bagaimana ekspresi Mr. Bean setelah jatuh. Dia seperti orang kebingungan. Lalu dia berlari bingung, entah
dia di mana berada ini. Nah makanya kan setelah dia dicuci otaknya, dia masih bisa bersosialisasi karena memang dia manusia. Dia masih bisa berbaur dengan orang sekitar, masih bisa bercengkrama walaupun memang agak sulit karena memang otaknya sudah dicuci. Makanya kan dia tetap punya mobil, makanya dia tetap punya bisa punya pekerjaan. Apa pekerjaan Mr. Bean, Beb? Apa? Ada yang tahu? Coba kalian komen di bawah, pekerjaan Mr. Bean itu sebenarnya apa? Dia dapat uang dari mana Mr. Bean ini? Apakah memang dia alien dan bisa mengkloningkan semuanya? Uang, ya, harta benda, ya kan? Apakah Mr. Bean adalah seorang alien atau bagaimana? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Begitulah fakta-fakta unik yang ada pada Mr. Bean atau pada pemerannya Rowan Atkinson ya. Semoga ini bisa menjawab seluruh keresahan, seluruh tingkat penasaran kalian ya. Buat kalian yang mau saya bahas sesuatu atau tentang apa kek, komen di bawah. Sekian dulu cerita tentang Mr. Bean atau Bapak Rowan Atkinson ini. Sampai jumpa di konten Durca selanjutnya. Dadah.